Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan guru kita tercinta Buya Yahya selalu diberikan kesehatan dan rezeki lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Buya izinkan saya bertanya. Rukun wasiat takwa dalam khutbah itu termasuk rukun khutbah, rukun Jumat. Ada satu khotib di mana di khutbah yang kedua itu dia lupa berwasiat, membawa wasiat takwa. Sementara beribu-ribu jamaah itu tidak ada yang mengingatkan. Setelah sholat Jumat berlanjut, khotib baru sadar bahwasanya dia lupa membawa wasiat takwa. Bagaimana sholat Jumatnya itu Buya? Apakah sah atau tidak? Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bijak itu penting. Sebagai seorang imam khotib, sebisa mungkin untuk menjaga rukun-rukun khutbah. Biarpun dia mengerti 4 madhab. Seperti dalam madhab Abu Hanifah, nggak ada syarat-syarat bermacam-macam itu misalnya. Biarpun ngerti madhab-madhab lain, hendaknya para khatib tetap memperhatikan jamaah supaya tidak gelisah, karena tidak semua jamaah punya ilmu, sehingga kalau dari satu rukun gelisah. Biarpun menurut madhab lain dikatakan sah, maka sebagai seorang khatib dan imam harus menjaga, makanya harus bijak sebagai khatib. Kemudian di saat menemukan kesalahan pada seorang khatib atau imam, maka ustadz yang di bawah pun harus bijak. Kalau sudah terlanjur tidak mengingatkan, jangan dibikin gundah dong orang satu kampung. Ini kadang ustadz ini dendam-dendaman, salah tuh, enggak sah semuanya, diulang. Waduh, tokonya mau dibuka suruh ngulang. Akhirnya marah sama khotibnya. Ini ustadz gak bijak yang di bawah, kenapa dari tadi kau tidak mengingatkan? Giliran nama mau rame, sudahlah. Ilmu itu luas, dan ini pernah terjadi suatu ketika kita ingat nengai. Rupanya ini ustadz ini sudah musuh-musuhan yang khotib ini. Salah satu langsung ada salah semuanya. Diulang salatnya semuanya. Sebab kalau memang khutbah, kalau rukunnya tidak sempurna, khutbahnya tidak sah. Khutbahnya tidak sah, salatnya tidak sah. Wah, serem banget ini manusia. Enggak begitu. Nah, kalau terjadi semacam itu, maka al-ami, orang awam itu tidak punya madhabnya. Carikan fatwa yang paling enak. Taklid setelah berbuat itu boleh untuk sebuah tujuan. Ini kalau suruh ngulang, sholat aja sudah alhamdulillah suruh ngulang. Ini yang suruh ngulang ini ustadz suruh belajar lagi. Kasihan dong, umat kok diseksa begitu. Itu ada yang buka toko itu buru-buru itu. Mulai tadi itu waktu sholatnya sudah ingat sandalnya di mana itu. Suruh ngulang lagi, apaan tuh? Lah, akhirnya mengundang permusuhan antara jamaah dengan khotib. Ini berarti ada dengki. Mudah, Anda ada usaha ke madhab-madhab jauh. Tidak jelaskan, Said Alwi bisa mufti Mekah waktu itu menyebut dengan mukaddimah, kalau memang ada orang kejadian semacam ini, beri fatwa yang mengatakan sah biar gak bingung. Adapun ikhtiyatnya, dikasih ikhtiyat itu hati-hati. Yang mau ngulang silakan ngulang, ente ngulang santri itu. Yang lain jangan, orang awam pulang-pulang selesai. Seperti itu maksudnya. Yang ustadz yang di bawah pun juga harus bijak, jangan membuat permusuhan dengan imam. Selesai, nggak usah diulang khutbah, nggak usah diulang Jumatnya, nggak usah diulang. Kalau yang mau kasih tahu, suruh ngulang. Yang nggak ada masalah. Sementara selain madhab Syafi'i, kayak seperti madhab Abu Hanifah, yang penting mengajak kepada kebaikan, selesai khutbah itu. Tidak ribet dengan rukun-rukunnya itu. Kita pernah juga dialog ini antara khotib dengan ini rame, dan di Cirebon juga. Dan kebetulan waktu itu adalah wah, sampai ustadznya Allah ya kan sudah meninggal dunia bawa kitab. Saya bilang tidak perlu pakai kitab, karena pas panas sudah jelas. Mau diapain kitabnya? Pakai akhlak saja, sudah pakai kitab. Pakai kitab tidak perlu, Ustaz, tidak usah. Kitabnya ditutup, kita perlu akhlak. Mau pakai kitab, ilmu jelas ke pakai kitab. Mau debat bagaimana? Kita perlu akhlak. Diam sebenarnya. Ada kejadian di Cirebon, kelihatan kurang lebihnya adalah 11 tahun yang lalu. Di Cirebon bagaimana, yang punya ini pasti tahu, yang punya cerita ini akan. Makanya kita perlu bijak menghadapi umat itu ya. Insya Allah, biarkan, jangan disuruh ngulang. Wah, enggak salah semuanya. Wah, ini mulut akhirnya enggak Jumatan. Akhirnya malas Jumatan itu, ustadznya salah, ustadznya goblok, bisa gitu nanti. Ya, ini adalah bijak itu penting.
Bijak itu penting. Makanya kalau jadi khotib, pasti Anda yang bijak. Hati-hati. Hati-hati pun pernah salah kok. Ya namanya semangat khotib, tiba-tiba ada sholawat yang pada Nabi ketinggalan. Saking alhamdulillah salatu Rasulullah amma ba'd, langsung amma ba'd. Wasiat takwa ketinggalan. Namanya semangat. Dan dia tidak sengaja, kenapa kita salah-salahin juga. Cuman kalau kita ingin berpegang pada mazhab Syafi'i yang dikukuhkan seperti itu, ya tinggal kita himbau saja. Bukan salahnya Ustadz, tapi dia lupa. Yang mau ngulang silahkan ngulang, yang tidak juga boleh. Enak begitu. Kalau enggak usah, wah ini sudah hasut ini, musuhan, ini rebutan jadi khotib kayaknya ini. Ini saja, semoga Allah menjaga semuanya. Allah alam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.